Datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagiku. Haleluya. Di tempat maha tinggi, Kau Raja. Dan dipuji. Datanglah kerajaan. Come on, church. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Let's go. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, ada Ibu Fang Fang Lai dan nanti setelah firman Tuhan ya akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti ya sebagai doa peneguhan firman. Oke, dan nanti kalau sekiranya pagi ini petugas yang menyampaikan pengumuman belum masuk, nanti diminta untuk Ibu Atanasia akan siap ya untuk menggantikannya. Oke, silakan Ibu Fang Fang Lai berdoa dulu. Selamat datang ya, Alin dan Albert sudah bersama kita ya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Silakan Bu Fang Fang Lai. Ya, pagi Pak John. Pagi. Saya terlambat, badannya capek. Ya, mari kita teman-teman CLCC datang bersujud menyembah di hadapan Tuhan dengan hati tulus, dengan hati yang mulia, Ya, Yesus. dengan hati yang senang untuk bersukacita, penuh damai sejahtera, dan hadirat Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau datang dalam kehidupan kami untuk memuji menyembah Engkau. Itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini, buat Kau sediakan bagi kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendapat makanan sehat, makanan yang penuh, utuh, keselamatan yang daripada Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu penuh kasih sayang, yang penuh cinta sejati. Kami bersyukur dan terima kasih buat anak-anak-Mu yang bisa datang bersujud, menyembah Engkau, memuji Engkau. Itu suatu
kebaikan-kebaikan yang Kau turunkan nampak. Kau berikan Barnabas, Engkau berikan Andreas dalam kehidupan kami untuk datang mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kebenaran-kebenaran-Mu. Itu suatu kemuliaan, suatu kedahsyatan, suatu kegagah perkasaan. Terima kasih Bapa di saat pagi hari ini yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas yang Kau berikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap Ya, syukur. Yesus. Haleluya. Amin. Sudah Pak John. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Praise the Lord. Untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Amin. Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Amin. Lai. Terima kasih Pak John. Ya. Terima kasih Bu Cinta. Amin. Praise God. Tuhan kirim ya Barnabas dan yang lain-lain ya. Termasuk juga Tuhan kirimkan Maria Magdalena ya. Ada juga ya saudara-saudara kita ya, pria dan wanita, orang-orang hebat ya di pagi hari ini. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini, dan buka hati saudara ya untuk firman Tuhan, karena pagi ini Tuhan mau memberikan kita resep ya untuk kita bisa menikmati yang namanya kemenangan, mengalami yang namanya pertolongan, bahkan kesembuhan ya. Ini dia resepnya, kita belajar, rahasianya ada di sini. Oke. Dan pagi ini saya akan menyampaikan resep itu bagi saudara-saudara sekalian. Oke, sebentar ini. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Oke. Haleluya. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan saya percaya Tuhan mau bicara secara pribadi buat kita semua ya. Di pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan dari waktu ke waktu ya, dari saat ke saat, hingga pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-480 ya, tanpa terasa. Puji Tuhan, dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam pembawa sukacita ya. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pembawa sukacita? Jawabannya apa, saudara-saudara? Jawabannya pasti ada ya. Kalau bagaimana orang itu tidak menjadi pembawa sukacita, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Pasti tidak ada ya. Ada sebuah pujian berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Amin ya. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dunia butuhkan ya. Orang-orang yang menjadi pembawa sukacita ya. Nah, sukacita ini luar biasa. Dia merupakan sebuah resep untuk kesembuhan, resep untuk doa kita paling cepat dijawab Tuhan ya. Dan sukacita ini membuat setan ketakutan menghadapi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Yang hidup dalam sukacita. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu, sebuah nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Bapak Lukas Krisnanto dipersilakan. Nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Amin. Allahmu itu siapa? Raja. Namanya Raja, dia pasti punya kerajaan. Betul, saudara-saudaraku ya? Kalau Raja nggak punya kerajaan, itu namanya raja-rajaan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Raja. Apa artinya Raja?
Dia layak dihormati, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Itu ya. Kalau benar dia adalah raja dan kerajaannya akan datang dan memerintah di bumi ini ya pada waktu dia datang kembali pada kali yang kedua. Seperti tadi pujian tadi kita nyanyikannya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau raja, ya, menyatakan dia raja. Jadi ini saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dunia membutuhkan kehadiran orang-orang yang menjadi pembawa damai. Amin ya. Orang-orang pembawa sukacita, saudaraku. Dunia membutuhkan ini karena dunia sudah terlalu lama diliputi, dipenuhi dengan situasi yang membuat mereka susah, sedih, mereka dalam keadaan patah semangat. Nah, dunia membutuhkan orang-orang yang hadir menjadi pembawa sukacita. Katakan amin ya. Ketika pembawa sukacita datang, orang-orang bersedih tidak bersedih lagi, yang susah tidak susah lagi, ya. Yang takut tidak takut lagi, yang kecewa tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan, ya, sukacita kerajaan sorga, kerajaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Amin ya. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pembawa sukacita, ya, yang membawa kabar. Kabar apa, saudara? Kabar damai sejahtera, kabar baik, kabar sukacita, kabar selamat bagi umat Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, orang itu siapa yang gak senang mendengar kabar baik? Siapa nggak senang dengar kabar damai sejahtera? Siapa nggak senang dengar kabar sukacita? Siapa nggak senang dengar kabar yang membahagiakan? Ya, siapa nggak senang mendengar kabar gembira? Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia membutuhkan itu, kabar gembira, kabar sukacita. Dan kabar gembira itu hanya ada di dalam firman. Makanya Alkitab kita ini disebut good news, ya, kabar baik, saudaraku. Di luar itu kabarnya buruk semua. Kabar buruk, dokter bilang ini penyakitmu nggak bisa disembuhkan, walaupun bisa obatnya ada, tapi obatnya mahal sekali, ya. Orang-orang punya duit aja bisa beli obat itu, tapi obat itu dokter pun bilang obat ini nggak bisa menjamin 100%, ya. Saudara terkasih Tuhan, juga ahli-ahli ekonomi, pakar-pakar keuangan mereka juga memprediksikan bahwa keadaan makin hari bukan bertambah baik, malah bertambah dalam keadaan buruk. Dan saudara lihat hari-hari sedang terjadi, ya, suatu keadaan di mana perubahan begitu cepat sekali, saudara, ya. Negara-negara yang dikatakan dulu mereka superpower, ternyata hari ini pun mereka dalam keadaan mengalami resesi, saudara, ya. Nah, inilah Alkitab sudah berkata akan datang masa-masa yang sukar. Nah, lihat masa-masa yang sukar, saudaraku, akan mengakibatkan reaksi manusia itu berubah dengan cepat. Apa yang terjadi? Mereka akan mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama. Mereka tidak menghormati orang tua. Ya, itu saudaraku. Bahkan mereka menjadi orang-orang pemberontak, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini masa-masa sukar. Lalu Bapak Ibu sekalian, mereka ini sudah tidak peduli dengan orang lain. Itulah suatu keadaan-keadaan yang terjadi. Maka dunia sedang membutuhkan kehadiran orang-orang pembawa sukacita, ya, pembawa kabar baik, pembawa kabar selamat, pembawa kabar damai sejahtera, saudaraku, yaitu apa? Injil Kerajaan Allah, firman Tuhan itu, saudara. Dunia butuh yang namanya good news, karena sudah lama dunia mendengar bad news, ya, kabar buruk, kabar yang tidak menyenangkan, kabar yang mengecewakan, kabar yang menyakitkan, kabar yang membuat orang terluka hatinya, kabar yang membuat orang pahit hatinya. Tapi hari ini dengan adanya anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bangkitkan menjadi pembawa kabar sukacita. Berapa banyak saudara siap menjadi pembawa kabar sukacita? Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita membawa kabar sukacita ini kepada siapa? Sebelum kepada orang lain, kepada diri kita dulu. Ya, kita berkata kepada diri kita, berkata bagaimana? Pada waktu engkau dan saya sakit, berkata, aku sehat, aku sembuh, aku pulih, aku kuat, aku menang. Itu kabar baik, Bapak Ibu sekalian, ya.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Gak peduli apa kata orang kepada dirimu. Orang boleh berkata negatif, boleh berkata buruk, boleh berkata yang tidak baik, tapi setiap hari kau perkatakan kepada dirimu sendiri bahwa aku berharga di mata Tuhan, aku layak disembuhkan, aku pantas diberkati, aku pantas menjadi orang sukses. Katakan itu setiap hari. Karena apa yang kau ucapkan itu kabar baik. Apa yang kau ucapkan itu akan membuat hatimu berglori, hatimu bergembira. Apa yang kau katakan itu akan mempengaruhi alam di sekitarnya, ya, mempengaruhi alam semesta ini. Dan itu akan merespon dan akan membuat sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Sehingga engkau yang tadinya sakit jadi sehat, engkau yang tadinya dalam susah jadi terhibur, engkau tadinya lemah jadi kuat, engkau tadinya dalam keadaan gagal menjadi orang yang berhasil, engkau yang tadinya kalah menjadi orang yang menang pada waktu engkau bangkit. Katakan amin, ya. Itu dia, saudara, dibutuhkan pembawa sukacita. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari dari 2 Korintus 2 ya, ayat 1 sampai 3. Nah, tadi malam kita baru menyelesaikan 2 Korintus pasal 1 dan pagi ini kita membahas dan masuk dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ya. Mari kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3 ini. Saudara, ini akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita enjoy, membuat hati kita penuh dengan sukacita, membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera, dan membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya, 3 rahasia dan menjadi kebenaran, saudaraku. Tentang apa? Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengertinya bagaimana? Mengerti kemuliaan Allah dalam pembawa sukacita, ya. Ini bisa ditambah, ya, di situ, ya, dalam pembawa sukacita. Oke. Haleluya. Kalau orang tidak bawa sukacita, maka tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, makanya bersyukur Bapak Ibu, di dalam ibadah gereja Celsis ini selalu kabar-kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira, ya. Kabar damai sejahtera itu dibawa kepada saudara-saudara sekalian, ya. Supaya engkau jadi orang yang berpengharapan, ya. Kalau orang dengar kabar buruk, kabar yang tidak baik, itu lama-lama pengharapannya hilang, ya. Oke, mari kita lihat. Saudara-saudara, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembawa sukacita? Mari kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti, ya. Semua dimulai dari mengerti dulu. Amin, saudaraku. Mengertinya bagaimana? Mengertinya dengan bijaksana saat dia telah mengambil keputusan, ya. Dia telah mengambil keputusan yang bijaksana, ya, di dalam hatinya. Mari kita lihat ini, ya. Dari 2 Korintus 2 ayat 1. 2 Korintus 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Amin. Nah, ini sebuah keputusan yang harus diambil, ya, saudaraku. Rasul Paulus berkata, aku telah mengambil keputusan. Hidup ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil, ya. Kalau keputusan saudara-saudara itu tidak benar, ya, keliru, tidak tepat, itu akan membuat saudara-saudara mengalami kerugian, ya. Satu contoh, ya, contoh nih, saudaraku. Kalau kita misalnya masak nasi, dan kita tidak memperhatikan kapan nasi itu harus diangkat dari api, nah karena sakingnya asik ngobrol dengan tetangga di luar sana, dan lupa matiin kompor, ya. Akibatnya apa, saudaraku? Nasinya itu, saudara, menjadi hangus, ya. Kecuali kalau kita pakai rice cooker, mungkin rice cooker masih bisa, ya. Itu masih bisa, saudaraku. Masih bisa ini otomatis dia mati sendiri kalau sudah matang. Nah, saudara, kalau nasi sudah itu kita masak di kompor dan api nyala terus, ternyata nasinya gosong, hangus, kita akan menyesal. Karena apa? Kita salah ambil keputusan. Pertanyaannya, menyesal berapa lama?
Menyesal paling 1 jam ya. Nasi sudah hangus ya, kita bisa masak lagi nasi yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita terlambat ambil keputusan, kita ke bandara, kita ke stasiun kereta api atau kita ke terminal bus, ternyata kendaraan yang dituju sudah berangkat, ya. Kita menyesal berapa lama? Ya menyesal 1 hari, ya. 1 hari Bapak Ibu, sepanjang hari itu kita menyesal. Nah, kita mungkin bisa beli lagi tiket berikutnya ya, seperti saya pernah alami ketika saya pergi ke Bali, Denpasar, saya datang ke bandara ternyata sudah tutup ya, boarding pass-nya sudah tutup. Saya nyesal selaku. Memang saya bisa beli tiket pesawat berikutnya, tapi uang saya sudah hilang selaku. Ya, itu 1 hari menyesal di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kalau kita salah ambil keputusan. Kalau kita ini ternyata potong rambut tidak sesuai, ya, kita menyesal berapa lama? Ya menyesal paling 2-3 minggu selaku. Rambut tumbuh, ya sudah penyesalan sudah hilang, tapi sudah menyesal dulu, ya antara 2-3 minggu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ini tidak belajar dengan serius, sehingga kita tidak bisa naik kelas atau tidak lulus? Penyesalan berapa lama? Penyesalan sepanjang tahun, ya 1 tahun kita menyesal. Teman-teman kita sudah naik kelas, ya kita ngedok di situ. Teman-teman kita sudah lulus, kita belum lulus, saudaraku. Menyesal 1 tahun, tapi meskipun tahun berikutnya kita bisa naik kelas, bisa lulus, tapi sudah menyesal 1 tahun dulu, ya. Nah, ini dia, saudara-saudaraku. Lalu itu tentang penyesalan itu. Lalu bagaimana kalau kita salah pilih pasangan hidup, saudaraku? Penyesalan berapa lama? Seumur hidup, saudaraku ya, seumur hidup. Itu dia, Bapak Ibu. Dan bagaimana kalau kita salah memilih Tuhan? Tuhan yang harus layak disembah, yang dapat mengampuni dosa kita dan menyelamatkan hidup kita, memberikan jaminan kita masuk ke sorga. Kita salah memilih Tuhan. Penyesalan berapa lama? Penyesalannya selama-lamanya, abadi. Makanya pagi ini kita nggak salah pilih Tuhan Yesus ya, yang adalah Tuhan kita, Raja kita, yang adalah Juru Selamat. Kita tidak akan menyesal. Katakan amin ya. Haleluya. Orang yang salah memilih Yesus, Tuhan, dia akan menyesal selama-lamanya. Bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 2-3 minggu, bukan 1 bulan, ya. Bukan juga, saudaraku, bukan juga seumur hidup, tapi selama-lamanya. Mengerikan sekali. Jadi ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, Paulus ambil keputusan dengan bijaksana ya. Untuk apa, saudaraku? Dia ini, Bapak Ibu sekalian ya, bisa membawa sukacita bagi jemaatnya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, karena dia mengerti ya. Yang kedua, yaitu siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembawa sukacita. Nah, ciri dari pembawa sukacita, selain yang pertama, dia mengerti, dia mengambil keputusan bijaksana. Yang kedua, dia itu membuat umat Tuhan bersukacita, ya, bukan mendukakan hati umat Tuhan, ya, karena dirinya sendiri. Mari kita lihat ya, 2 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. 2 Korintus 2 ayat kedua. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Amin. Nah, orang yang tadinya kita buat dia berduka cita, itu dialah yang bisa membuat hati kita gembira, saudaraku ya. Kalau hati kita sudah berduka cita, bagaimana kita bisa mau, saudaraku, untuk membawa sukacita, menggembirakan hati orang lain ya. Jadi ini yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua, dia membuat umat Tuhan itu bersukacita. Jadi waktu umat Tuhan itu susah, kita bilang udah, jangan susah, jangan sedih. Kita hiburkan hatinya, saudaraku. Dengan hatinya terhibur, Bapak Ibu sekalian ya, itu juga bisa menghibur hati kita ya. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita perlu dengar good news, kabar baik, saudaraku. Dan saya berkata buat kita sekalian, di dalam Yesus ada good news, kabar baik, saudaraku. Ya, apakah di luar Yesus ada kabar baik? Jawabannya tidak ada. Meskipun ada, tapi itu kabar baik yang semu, ya, kabar baik yang sifatnya sementara. Tapi di dalam Yesus kabar baiknya itu kekal selama-lamanya. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari pembawa sukacita. Siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang membagikan sukacita bagi umat Tuhan ya.
Dia membagikan sukacita bagi umat Tuhan, itu membuat hatinya gembira saat dia datang, ya. Artinya dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ketiga. 2 Korintus 2 ayat ketiga, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Amin. Amin, ya. Jadi sukacita yang dia punya dia harus bagikan supaya orang-orang yang menerima sukacita dia itu juga bersukacita. Jadi kita di dalam ibadah-ibadah kita ini kita saling, ya, menyemangati. Kita saling membagikan sukacita kita, saudaraku. Nah, apakah kita nggak punya masalah? Ada, ya. Apakah kita nggak punya persoalan? Ada. Apakah kita nggak punya beban, penderitaan, pergumulan? Ada, saudaraku. Cuma Bapak Ibu kita tanggalkan dulu beban kita, ya. Ekspresikan sukacita itu. Supaya ketika orang melihat saudara itu, dia juga merasakan ada sesuatu, ya, aura, ada sesuatu impartasi, ada suatu atmosfer yang bisa membuat dia itu bangkit, ya. Saya Bapak Ibu sekalian, siapa bilang saya nggak punya masalah? Banyak, saudaraku, ya, punya masalah, punya pergumulan, beban, tapi saya tidak mau nampakkan di hadapan saudara-saudara sekalian. Ya, saya hanya bawa kepada Tuhan. Dan saya mencoba untuk menjaga itu supaya apa? Supaya saudara-saudara tidak sampai tertransfer spirit yang gak benar, ya. Saudaraku, jadi saya berusaha untuk bersukacita dalam segala keadaan. Rasul Paulus berkata apa? Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin, saudaraku, ya. Saudara bisa lihat orang Kristen yang kuat, dewasa itu dari mana? Lihat aja ketika dia menghadapi persoalan. Apakah dia ucap syukur, atau dia menggerutu, atau dia mengomel, atau dia bersungut-sungut, atau dia sambat, ya. Lihat aja Bapak Ibu di situ. Saudara, tapi ketika dia mengalami masalah, pergumulan, beban berat, saudaraku, dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu, dia malah bersukacita. Wow, itulah orang yang benar-benar militan, saudaraku, ya. Orang model seperti ini itu paling cepat membuat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan itu suka sekali, Tuhan senang memberkati orang tersebut. Katakan amin, ya. Karena orang ini memuliakan Tuhan, ya. Orang kalau dia mengalami persoalan dia bisa bersyukur dan bersukacita, itu dia orang yang tahu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa melakukan, ya, dalam keadaan yang seperti itu. Kebanyakan orang ketika mereka mengalami persoalan, mereka susah sekali bersukacita, susah sekali bersyukur. Malah yang terjadi mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka sambat, suatu, ya, dan mereka bersungut-sungut. Tapi kalau orang mengalami persoalan beban berat, dia tetap lakukan dengan sukacita. Nah, itu orang yang tahu menyenangkan Tuhan. Dan siap-siap, saudaraku, kalau hati Tuhan sudah disenangkan, maka apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menolong hidupmu? Apa susahnya Tuhan membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu mujizat bagimu? Gak ada yang susah, gak ada yang suka. Asal engkau tahu menyenangkan hati Tuhan. Di saat-saat engkau mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan, engkau bisa punya alasan marah, engkau punya alasan bisa kecewa, engkau bisa punya alasan sakit hati, engkau bisa punya alasan bisa mau meninggalkan Tuhan, tapi engkau tidak lakukan itu. Engkau malah bersyukur, engkau terus memuji Tuhan. Wow, itu dahsyat. Saudara masih ingat nggak Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, kedua kaki tangan mereka dipasung, dibelenggu, saudaraku. Mereka didera, mereka disiksa, saudaraku. Tapi mereka tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak menggerutu, mereka tidak ngomel, mereka tidak bersungut-sungut, saudaraku. Malah mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di tengah malam Tuhan buat gempa bumi, saudaraku. Dan gara-gara gempa bumi itu semua pintu-pintu penjara jebol, sendi-sendi pasungan di kaki tangan mereka, rantai-rantai besi terlepas. Itu kenapa? Karena kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun, saudaraku. Tuhan
Kalau saudara-saudara ada sampai di level ini, saudara ada di posisi ini, maka saya percaya hari ini Tuhan bisa balikan keadaan, ya. Engkau mungkin dikhianati, dikecewakan, engkau mungkin dilukai, engkau mungkin suatu diperlakukan tidak baik. Tuhan bisa membalikan keadaan itu, ya. Ingat juga Yusuf, ya. Dimusuhi saudara-saudaranya, dibenci, difitnah, suatu dimasukkan dalam penjara. Tapi Tuhan bela Yusuf. Kenapa? Karena dia menjadi pembawa sukacita. Dia jadi berkat bagi teman-teman di penjara. Sehingga akhirnya pada saat Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan, bisa mengartikan mimpi Firaun, akhirnya Yusuf inilah yang Tuhan kirim untuk bisa mengartikan, mentakdirkan akan mimpi Firaun, dan ternyata itu terjadi, saudaraku. Firaun kaget, saudaraku. Dan Firaun bilang, orang seperti ini tidak akan pernah kita dapati di mana-mana. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua, mempunyai kekuasaan setelah Firaun, ya. Orang nomor 2, artinya dia menjadi seorang perdana menteri. Urusan negara, urusan keuangan, urusan logistik, urusan semua ekonomi diserahkan pada Yusuf. Itu kenapa? Karena Yusuf dia mengerti akan kehendak Tuhan, menjadi pembawa sukacita. Amin ya Bapak Ibu. Jangan orang sudah punya masalah, kita tambah masalah lagi. Jangan. Kita hiburkan dia, kita bawa dia, kita giring dia untuk dekat dengan Tuhan. Amin ya. Sehingga dia tidak terfokus pada masalahnya. Amin. Mari kita akan lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia datang membawa kabar sukacita dan bukan duka cita. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat 1. 2 Korintus 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Amin. Amin. Artinya, saudara, dia bilang dia tidak akan datang lagi kepadamu, kepada umatnya ini dalam duka cita. Berarti dalam apa, saudaraku? Kebalikannya, yaitu dalam sukacita. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu sanggup. Sanggup apa? Dia sanggup menjadikan kabar gembira dan bukan duka cita. Jadi dia bisa membawa kabar itu gembira, kabar sukacita itu bukan kabar duka cita, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang kedua. 2 Korintus 2 ayat 2. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Amin. Amin. Ya, ini dia rahasianya di situ. Mari kita lihat yang ketiga sekarang, saudaraku. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, amin, dia punya frekuensi, bilang punya frekuensi, ya. Punya frekuensi yang sama tentang apa? Tentang sukacita bersama, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang kedua, yang ketiga. 2 Korintus 2 ayat ketiga. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Amin. Amin. Bahwa sukacitaku sebagai hamba Tuhan adalah juga sukacitamu sebagai umat Tuhan. Jadi mereka punya frekuensi yang sama. Jadi kalau saudara kumpul dengan orang yang bersuka cita, otomatis engkau bersuka cita. Kalau engkau kumpul dengan orang-orang berduka cita, engkau otomatis jadi orang berduka cita, ya. Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, otomatis engkau jadi orang-orang seperti itu, ya. Dan kebalikannya, kalau engkau kumpul dengan orang-orang gak kena yang tidak memuji, menyembah Tuhan, engkau jadi seperti itu. Karena apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Nah, pastikan di dalam ibadah-ibadah CLCC online ini, kita selalu mendengar kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Sehingga frekuensi, kita punya vibrasi yang sama ini, mengakibatkan kuasa Tuhan dicurahkan, yang lain disembuhkan, engkau juga disembuhkan. Yang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Yang lain dipulihkan Tuhan, engkau juga dipulihkan Tuhan. Yang lain diberkati Tuhan, engkau juga diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita punya atmosfer yang sama, kita punya frekuensi yang sama, kita punya vibrasi yang sama, ya. Kita punya spirit yang sama, dan itu dahsyat sekali. Katakan amin, ya. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu menyadari Tuhan panggil kita untuk menjadi pembawa sukacita, ya. Meskipun engkau dan saya ini ada masalah, ada pergumulan.
Nah, tujuan masalah pergumulan itu supaya apa? Kita ini nggak sampai jauh dari Tuhan. Kita nggak sampai meninggalkan Tuhan, ya. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita lebih kuat, membawa kita lebih dewasa, ya, di dalam Tuhan. Membuat kita lebih gandoli Gusti Yesus, lebih mengandalkan Tuhan, ya, ketimbang kita mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan manusia. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, ya. Dan ibu kita, Ibu Anastasia, Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti akan berdoa buat kita semua di pagi ini. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah membukakan hati kami, Tuhan. Apa yang kami lakukan selama ini, Tuhan, yang jauh daripada Engkau, Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Begitu banyak masalah yang kami. Ampuni kami, Tuhan. Ya, Ampuni kami, Yesus. Ampuni kami, Tuhan. Dengan masalah ini, Tuhan. Kami menjauh dari Engkau, Tuhan. ya Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa harus lebih dekat, Tuhan. Apapun yang Yes. terjadi permasalahan kami, Tuhan. Harus lebih dekat dengan Engkau, Tuhan Yesus. Benar, Tuhan. Apabila kami salah memilih, Tuhan, menghancurkan kami, memberi penyesalan kami seumur hidup, Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih, Yesus, Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa memilih Engkau jalan satu-satunya, Tuhan. Lebih dekat dengan Engkau apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau taburkan dalam hati kami, Tuhan. Supaya kami benar-benar mengerti, Tuhan, dan bertumbuh kembang di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Ya, ini, Yesus. Tuhan. Berkatilah, berikanlah kesehatan, umur panjang, Tuhan. Supaya kami lebih banyak belajar, ya Tuhan. Supaya kami lebih mengenal Engkau, lebih dekat, Tuhan. Dan bisa memberi nasihat kami lewat firman-Mu, kebenaran Ya firman-Mu, Yesus. Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Untuk kami yang mendengarkan, Tuhan, agar firman ini bisa kami lakukan, Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Lebih dekat lagi, Tuhan, aku terhadap Engkau. Ya Yesus. Apa yang kami pikirkan selama ini membuat kami lemah, Tuhan. Ya Tuhan. Dengan kesibukan kami, Tuhan, kami menjauh dari Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Ya Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Atas teguran-teguran yang diberikan pada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Agar tertanam di hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami, Tuhan. Yang kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Atanasia, Puji Astuti Esti. Doa peneguhan firman, ya. Tetap semangat. Tuhan berkati Bu Atanasia, ya. Amin. 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 Ya. Ya, kembali kepada host kita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kesempatan pagi hari ini firman yang kembali kita boleh terima buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat kita bisa melihat kemuliaan Allah benar-benar kami rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita yang Tuhan mau, kita harus menjadi pembawa berita sukacita. Amin Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak gampang memang. Kita semua pasti mengalami yang namanya pergumulan permasalahan. Tetapi di situ melalui firman Tuhan pagi ini kita harus bisa menjadi pembawa damai, pembawa sukacita di tengah-tengah sekeliling kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Maka itu
kita tidak bisa lepas jauh. Kita harus tetap meminta yang namanya Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita undang Roh Kudus terus selalu kita minta Roh Kudus untuk dapat memberikan kekuatan buat kita, kesanggupan buat kita, kemampuan dalam kehidupan kita, agar kita tetap selalu kuat di dalam menghadapi apapun persoalan, pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit dalam hidup kita. Dan yang Tuhan Yesus mau buat kita juga harus bisa menjadi pembawa-pembawa damai, sukacita itu kepada orang-orang sekitar kita. Bahwa kita harus yakin percaya bahwa kita tidak sendirian. Amin Bapak Ibu. Kita ada Immanuel, sekali lagi kita ada Immanuel. Tuhan yang selalu dan selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada dan berada, situ Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita harus membawa pendamai, sukacita dalam kehidupan kita dan juga kepada orang-orang sekitar kita. Biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi terang, berkat, garam buat orang sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Memang tidak mudah, tidak gampang. Sekali lagi kita harus minta Roh Kudus itu selalu ada buat kita. Amin. Kita yakin percaya kita bisa. Kita bisa dan kita bisa. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan begitu yang memberkati kita melalui berkat-berkat firman yang baru buat kita, agar kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, memang Tuhan Yesus kan juga kita tahu firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus dimanapun kita ada, ditempatkan, jadi kita harus menjadi terang garam. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John atas pengajaran firman-Nya yang dibagikan pada kita, buat kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita hari-hari, dalam keimanan rohani kita. Kita harus membawa pembawa damai, sukacita buat orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Kita terus dukung dalam doa untuk hamba Pastor John, diberikan terus kesehatan, kekuatan, kesegaran, semangat terus yang menyala-nyala di dalam rohnya, agar semakin banyak jiwa-jiwa datang bersama-sama, datang beribadah melalui gereja saya di sini, semuanya diberkati dan terberkati. Tuhan Yesus berkati Pastor John, bahkan juga kita terus dukung, biarlah hikmat yang dari Tuhan diberikan, dicurahkan selalu setiap hari yang baru buat hamba Pastor John, agar hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor John dibagikan, diaplikasikan kita semua jemaat-jemaat gereja saya sisi, dan semuanya dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Praise God. Ya, juga terima kasih juga pada Ibu Fang Fang Lai yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Semangat terus Ibu Fang Fang Lai di dalam setia melayani Tuhan, di dalam terus mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam hidupannya hari-hari. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fang Lai. Semangat terus Ibu Fang Fang Lai. Dan juga kepada Ibu Adhanasia, Puji Astuti Esti, juga terima kasih. Peneguhan firman Tuhan. Ya Bu Fang Fang, ya Bu Anastasia, Tuhan Yesus berkati Bu Anastasia. Semangat bersama Yesus kita lakukan perkara yang dasar, yang ajaib. Amin. Dan kita akan masuki, kita akan masuki ibadah selanjutnya, yaitu doa petik. Doa petik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Lukas telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menaikkan doa propetik untuk bangsa dan negara kita dan untuk gereja CLCC. Mari kita sama-sama kita amini, kita katakan I receive. Ya. Doa propetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini
dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa Prophetic 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Ya, Yesus. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerangan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus di dalam melayani Tuhan, di dalam tugas tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri. Iya, haleluya. Dan kita akan masuki atau ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan juga saya minta tolong kepada Ibu Athanasia Puji Astuti Esti untuk menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Astuti Esti. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Bapak Pastor John. Praise Saya God. Dan pengumuman gereja CLCC pada pagi hari ini. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-069-2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA
Dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10.00. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, mohon maaf Pastor. Ini teriak-teriak terus suaranya anak kecil jadi. Oh ya, dah. Oke. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 19 bulan 8 2024, anak Valeri Hiu, cucunya Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 19 bulan 8 2024, anak Nathanael, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini, Kediri. Tanggal 23 bulan 8 2024, Saudara Niko Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Bu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Rekat Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 27 bulan 8 2024, Ibu Erna Suryawati Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini, Kediri. Tanggal 30 bulan 8 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati, Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ibu Atanasia, Puji Astuti ST. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Pastor, mohon maaf setiap hari Tati anak SMP, Pastor, jadi suaranya habis. Oke, jadi berkat ya. Jadi berkat. Oke, puji Tuhan. Ya, semangat. Ya, Pastor, ini dari Mojokerto langsung pulang tadi malam, Pastor. Oh ya, luar biasa. Praise God. Siap. Oke. Baik, itu latih apa? Latih drum band atau latih PBB, Pastor. Kan PBB sudah ada guru, ternyata guru olahraga, bukan guru yang bisa PBB. Jadi kita bayar 5 hari, stop, kita yang melatih. Ya puji Tuhan, lebih bagus lah daripada dia. Mantap. Nah itu yang karnaval kan, sekarang karnaval harus ada gerakan, Pastor. Jadi setiap pos-pos, 3 pos itu ada gerakan tarian. Jadi kami melatih tari, jadi ada anak SMP kecil-kecil jadi teriak-teriak terus. Kadang jam 1 nggak bisa ikut Zoom karena jam 1 sudah di sekolah, bawa anak-anak ke Tivoli, langsung latih di sana sampai jam 3-4 sore, Pastor. Ya, puji Tuhan ya.
Jadi membawa misi, pembawa sukacita. Oke, semangat Bu Atanasia Puji Astuti Esti. Maju terus dalam Tuhan ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Athanasia Puji Astuti Esti Sumawardani Elotria yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CSCC. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Haleluya. Ibu Esti kayak suara penyanyi rock aja, suaranya serak-serak basah. Haleluya. Kemarin ke Mojokerto ambil pakaian adat 13 anak. Aduh, jadi benar-benar luar biasa. Puji Gurunya Tuhan. percaya kita, jadi ya harus berjuang. Ya, oke. Ya, makasih. Semangat terus Ibu Esti di dalam melayani dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Baik Ibu Andri bertugas jadi berkat, Bu Anastasia, Bu Fang Fanglei, Bu Sinta, Pastor John, saya sendiri, Alin, dimanapun Tuhan tempatkan kita harus menjadi terang berkat. Kita harus membawa pendamai, sukacita. Amin Bapak Ibu. Firman yang pada pagi hari ini. Amin, 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 amin. Kita diberkati semuanya, kita diberikan kemampuan, kebisaan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita sendiri mengalami, sekali lagi, kadang mengalami masalah, problem, sakit penyakit, tapi kita tetap harus kuat di dalam kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fang Fanglei. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fanglei. Semangat terus bersama Yesus kita lakukan perkara yang dasar, yang besar. Amin. Amin, Pak. Iya, kepada Adik Alin juga terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Setia terus di dalam mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu. Pagi, siang, malam. Tuhan Yesus berkati Adik Alin bersama Abed, bersama orang tuanya, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati juga kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari bertugas. Pada pagi hari sekali lagi Ibu Andri Marantika, terima kasih buat pelayanannya pagi ini. Ceritalah ya, Ibu Andri tidak akan sia-sia, diberkati Tuhan. Berkati Ibu Andri, demikian juga kepada Ibu Anastasia, Athanasia, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada hamba Pastor John Serbunan, juga kita mengucapkan terima kasih buat yang setia melayani kita jemaat-jemaat gereja CCC. Tuhan Yesus terus pakai lebih kanan lebih dari nama Tuhan Yesus ditinggikan. Ibu Sinta juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta yang terus mendukung di dalam pelayanan gereja CCC. Pada hambanya juga Pastor John, Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta. Salam buat anak-anak semuanya. Adik Cindy James Johan pun diberkati di dalam nama Tuhan Kristus, sehat selalu, diberkati selalu. Kedua orang tuanya yang ada di Kediri maupun keluarga besar yang ada, Pastor John yang ada di Surabaya pun diberkati, dimanapun diberkati. Kita semuanya diberkati. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan pada hambanya Pastor John dan nanti akan didoakan melalui doanya pada pagi hari. Dan saya kembalikan sepenuhnya pagi hari ini pada hamba Pastor John untuk mendoakan berkat-berkatnya buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa hari ini, ucap syukur bahwa Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi cucu dari Ibu Lydia Eka dan Ibu Yeti ya, Sulistyo ini. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur. Tuhan tambahkan setahun usia bagi Tuhan cucu Ibu Lydia Eka, yaitu anak Valerie Hiu. Ya Tuhan, juga Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi cucunya Bu Yeti, yaitu anak Nathanael. Tuhan kami doakan supaya Tuhan sertai lindungi mereka, biar anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang mengenal pribadi-Mu, mencintai, takut akan Tuhan, punya masa depan penuh harapan, diberkati keuangan ekonomi menjadi berkat, membawa sukacita, membawa kabar baik, kabar gembira, kabar damai sejahtera dalam nama Yesus. Dan biarlah orang tuanya, neneknya, kakeknya berbahagia di dalam nama Yesus.
Berkati kami semua yang hadir di pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati, oh Tuhan, umat-Mu, umat kesayangan-Mu yang telah Kau tebus. Pak Lukas Krisnanto, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti, Ibu Andri Marantika, Ibu Fang Fang Lai, ya Tuhan, Alin, Albert, dan juga Aldo, Tuhan sertai mereka. Ya Tuhan, juga, oh Tuhan, Ibu Sinta, juga untuk ya Tuhan, Cindy, Johan James, Your Miracle, semua diberkati pada pagi hari ini. Percaya semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa mujizat ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan, percaya pagi ini Tuhan punya cara untuk memberi Engkau pertolongan dalam nama Yesus. Bufang Panglai, Tuhan janji sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan menggendong Engkau, Tuhan pegang Engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Untuk Ibu Andri Marantika, Tuhan memberikan Engkau kekuatan, sukacita, Tuhan memberi Engkau kegirangan, Tuhan penuhi hatimu dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya, sehingga Engkau tetap melihat kebaikan demi kebaikan akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Percaya semua anak mantu cucumu, mereka menjadi murid Tuhan, dan mereka akan ada satu hari dan tidak akan lama lagi bersama-sama dalam kebaktian bersama dalam nama Yesus. Imani itu, karena Tuhan janji satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Untuk Pak Lukas, Amin. membuat keajaiban, terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dan Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menggenapi setiap janji firman-Nya dalam hidupmu. Tuhan setia dengan orang yang setia dalam nama Yesus, dan Tuhan akan berikan engkau ada keajaiban-keajaiban yang akan engkau nikmati dalam waktu dekat ini dalam nama Yesus. Jangan takut, tetap percaya, Tuhan tidak pernah berubah, kasih kuasa-Nya masih sama, dan Tuhan akan memberi engkau pertolongan pada waktunya, tidak akan lama lagi. Imani itu. Ibu Atanasia Puji Astuti Esti, dalam nama Yesus, Tuhan gantikan duka cita, kegalauan, gantikan semua hal yang buruk dengan sukacita. Diizinkan kuasa Tuhan bekerja, memulihkanmu, dan percaya yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang dan sudah datang. Sambut itu dengan hati yang percaya dan tetap setia dengan Tuhan, karena orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Memberkati, oh Tuhan, Ibu Atanasia dan keluarganya, berkati pekerjaannya di hari ini, Tuhan buat dia berhasil, beruntung, Tuhan pakai dia menjadi berkat, kesaksian nama Tuhan dimuliakan. Untuk Aldo, Albert, dan juga oh Tuhan Yesus, Alin, kami doakan Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kelancaran, berkat rezeki, keuangan, ekonomi, bisnis, akan ada terjadi perputaran keuangan yang semakin stabil, bahkan semakin bergerak lebih cepat dalam nama Yesus. Tuhan buat semua yang mereka lakukan, oh Tuhan, untuk barang-barang yang mereka distribusikan, mereka, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan akan jual, semuanya terjual dengan baik, dan semua pembayaran transaksi juga dilancarkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang, membuat engkau naik dan tidak turun, omsetmu akan bertambah, keuntungan akan melimpah di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan beri engkau masa depan yang penuh harapan, Tuhan beri engkau perlindungan dan engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati papanya Alin, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Persiapan menikah, Alin dan Albert, Tuhan sertai, persiapkan semua yang mereka butuhkan. Oh Tuhan, lahir dan batin, dana-dana semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan semuanya. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan sertai Papa Alin, papanya Albert, dan juga untuk oh Tuhan orang tua mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pastor. Memberkati Ibu Atanasia, Pak Lukas, Bu Andri, Bu Fang Panglai. Memberkati Alin, Albert, ya Aldo. Semangat ya. Terima kasih Bu Fang, Bu Amatin, Bu Sinta. Ya, amin. Semuanya. Tuhan berkati. Memberkati semuanya ya. Sama-sama Pak Lukas, semangat ya. Iya. Andri, terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Ya. Fang, Bu Fang Bu Sinta. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Lukas. Alin, Albert. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Semangat. nanti siang ya. God bless you all. Bye-bye. Ya.